minimalisir sudah berjalan, kemudian itu ada yang salah gitu ya. Oke, jadi tolong perhatikan jika ada yang tidak paham bisa langsung ditanyakan kepada Teh Barkah gitu ya. Nah, jadi tolong setiap kelompok memahami apa saja untuk proyek yang kedua ini, bagaimana kegiatannya, apa yang diperlukan, kemudian prosesnya bagaimana, berapa lama gitu ya. Mungkin ini yang perlu mungkin ada beberapa teknis yang tidak Teh Barkah tahu bahwa kegiatan ini berjalan selama 1 semester. Jadi mereka bukan 1 semester, setengah semester. Jadi mereka melakukan pengamatannya setengah semester Teh gitu. Jadi laporan mereka akan ada di akhir itu pada saat sebelum UAS gitu ya. Jadi sudah ada gambarannya bahwa mereka punya waktu sekitar 3 mingguan untuk melakukan pengujian dan pengamatannya gitu. Oke, untuk itu silahkan G-form-nya sudah dikirim ke dua ini. G-form-nya sudah dikirim ke dua kelas ya, masing-masing PJ. Jika tidak itu paling yang di G-form presensi yang akan kita gunakan. Mungkin itu saja saya serahkan hari ini kepada Teh Barkah. Teh Barkah silakan untuk memaparkan kegiatannya. Ya. Ya baik Bu, terima kasih. Enggak deh, tadi ya mungkin dari awal aja deh ya. Jadi karena ada yang baru join juga. Semoga teman-teman udah pada join semua ya. Kalau ada yang belum nanti mungkin sama kelompoknya di kembali ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah dikenalkan bahwa praktikum atau penelitian kecil ini yang tadi sudah dijelaskan proyek untuk semester ini tuh tentang reproduksi perkembangan tumbuhan ya, lebih tepatnya pengujian daya berkecambah tumbuhan hortikultura karena kemarin tuh PKL-nya kelompok saya di Balai Benih Balai Sertifikasi Benih Tanaman Hortikultura gitu di Provinsi Jawa Barat. Nah mungkin langsung aja. Nah, ya. Tujuan dari proyek ini sebenarnya untuk mengetahui proses daya berkecambah benih tanaman ya, tanaman sawi, kacang panjang, kangkung, bayam atau tanaman lainnya yang termasuk jenis hortikultura ya. Nah, melalui pengujian daya berkecambah. Kemudian untuk mengidentifikasi kecambah normal, kecambah abnormal dan kecambah mati. Next. Di sini mungkin nanti akan sedikit ya teman-teman mungkin dijelaskan nanti di laporannya dasar teorinya. Mungkin kalau di sini untuk pengenalan awal, perkecambahan merupakan tahapan awal dalam perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Nah, dalam tahap ini embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan perkembangan menjadi tumbuhan muda atau yang disebut dengan kecambah. Nah, daya tumbuh atau daya berkecambah merupakan jumlah benih yang berkecambah dari sejumlah benih yang dikecambahkan pada media tumbuh optimal pada waktu yang telah ditentukan dan dinyatakan dalam persen. Kemudian pengujian daya kecambah adalah mengecambahkan benih pada kondisi yang sesuai untuk kebutuhan perkecambahan benih tersebut, lalu menghitung persentase daya berkecambahnya. Next. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perkecambahan benih. Ada faktor dalam sama faktor luar. Nah, faktor dalam ini ada tingkat kemasakan benih, ada ukuran benih, ada dormansi. Kemudian ada faktor luarnya, ada air, temperatur, oksigen, cahaya, medium, tingkat kemasakan benih. Nah, nanti mungkin teman-teman ini penting ya, kalau misalkan kan tadi kalau benihnya untuk proyek ini diserahkan kepada kelompok masing-masing ya. Yang penting memudahkan gitu mencari gitu dan dari benih yang nanti teman-teman bakal gunakan gitu ya karena beda benih beda juga beda juga masa dormansinya ya. Nah di sini ada air, temperatur, oksigen itu harus benar-benar diperhatikan gitu ketika masa pengamatannya. Next. Nah di sini langsung aja ya kita ke metode
percobaan ada alat dan bahan, mungkin alatnya ini bisa ditemukan ya di rumah atau bisa diganti dengan apa ya, alat yang serupa ya, barang serupa yang ada di rumah juga nggak apa-apa sebenarnya. Sini ada bak kecambah, box plastik atau nampan atau baki. Nah, mungkin teman-teman di dapur punya ya, sprayer, botol kaca atau gelas plastik. Nah, si media ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti mungkin bisa mungkin untuk memudahkan aja teman-teman yang lebih mudah didapatkan. Langsung aja prosedur kerja sebenarnya untuk pengujian daya baik beberapa metode yang bisa digunakan gitu ya. Cuman kemarin karena PKL hanya mempergunakan 2 metode yang dikasih ya. Kalau yang dikasih itu ada lagi gitu. Ini pakai media kertas gitu. Nah, ada 2 di sini dikenalkan 2 metode. Nah, metode ini juga sesuai dengan yang teman-teman pakai. Jadi ini ya beda juga gitu metodenya. Dan nanti mungkin aku ini ya saya aja gitu yang dipakai metode apa aja untuk diutuskan ini apa gitu. Nanti mungkin di akhir nanti ada share juga. Di sini ada moto nama-nama kunci di antara kertas atau gambar tadi ya menggunakan pensil dan pas dengan batasan dan lembatkan dengan menggunakan air. Mungkin untuk sedikit gambar ya, tentang aja ya nanti di back. Nah, ini pertama wadah semai itu wadah itu disebut wadah semai ya untuk penyemaian gitu. Nah, itu masing-masing sama dilapisi oleh tadi yang teman-teman pakai kayak pensil atau kertas perkarang gitu ya. Dilipat kipas mungkin bisa sama bikin kipas ya di kapal mungkin sama kalau di tangan di kelas juga teman-teman pernah bikin. Nah, itu nggak jauh beda itu build-nya. Nanti mungkin 3 lapis bisa untuk satu jenis ini. Nah, kemudian dulu. Nah, kemudian yang 3 lapis berbarengan dengan menggunakan sprayer. Dilapisi ini ya di tangannya itu langsung masih sprayer ya dilembabkan. Jangan sembarangan karena nanti benangnya bakal susah kalau makan terlalu basah gitu. Kemudian ambil jenis sebanyak 5 butir dan tanam di atas media kertas secara merata. Nah, ini penting sih benar-benar ini. Jadi kecepatan bentuk itu kan beda ya. Nanti kamu mungkin bisa berbeda dimasukin dulu di kapal untuk menyamakan di dalam air hangat gitu ya, makan 30 menit. Benang yang apa yang tenggelam itu bagus ya, kalau yang mengepung itu jelek gitu. Nah, bening yang yang tenggelamnya saja gitu. Jadi mungkin 25 karena kita pakai 4 kali pengulangan, jadi siapkan 4 baki ya atau media di tangan. Nah, masing-masing 25 butir. Kemudian tadi di kanan di atas media kertas secara merata. Nah, itu ada semaya dengan menggunakan wadah dan wadah yang menggunakan ulang satu baki satu ulang dua sampai kemudian banyak kali pengulangan dengan pelakuan yang sama. Letakkan di tempat gas mati jumlah yang diambil. Terus kemudian hari. Nah, ini penting juga waktu kemarin saya itu karena kebanyakan air, karena kan kalau di lab tuh kemarin kan kerjanya di lab ya, di lab itu harus steril ya, meskipun ya itu apa ya, kita mencoba gitu ya, cuman kemarin kita langsung terjun ada kayak produksi
fermentasi gitu. Jadi kemarin pas kita salah airnya avocado kebanyakan ya. Jangan sampai kebanyakan dan jangan juga kekeringan gitu ya, karena tadi beda-beda gitu ya, ada kalau sekian ya aja gitu, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kemudian kita bertambah dengan perhitungan satu dan perhitungan kedua sesuai dengan benihnya. Jadi tadi kan sudah dipaparkan sebelumnya, daya bertambah itu kan hitungan persentase ya, hasilnya nanti persentase. Setelah kecambah itu ada dua perhitungan, hari perhitungan pertama sama perhitungan dua, itu namanya monotonis. Misalkan di ini ya, evaluasi dari kecambah perhitungan satu dan perhitungan dua ini dengan benihnya. Misalkan langsung aja dilihat, ini kan udah ada ya. Next dulu lagi next. Nah ini misalkan setelah pengamatan tuh dan ini beda-beda ya, beda bertambah. Ada yang misalkan 3 hari baru bertambah, atau ada yang 4 hari baru bertambah. Nah ini kondisinya namanya untuk menghitung daya bertambahnya ini saya pakai kacang panjang ya, sebenarnya kacang panjang. Nah amat pada kacang panjang yang ini amatan satu itu 2 kali gitu, nggak kali 2 kali tidak cukup. Nah di sini pertama nanti kita hitung di 5HS. Sebenarnya ada nggak 5HS itu apa? Habis salah ya, gitu kita habis salah hari salah. Jadi nanti itu misalkan hari ini kita berbagi hari hari tanggalnya baru kita ponis maksudnya menghitung pengamatan pertama gitu. Nah untuk hitungan hari di hari HIS ini itu sebenarnya aja, tapi ada ya kriterianya biar disebut kecambahan normal tuh. Nah itu kedua untuk masyarakat jam-jam ini 8 HET, berarti tadi kan misalkan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah hari Jumatnya kita ngitung lagi gitu, daya bertambah normal, kecambah mati, sama kecambah normal. Nah itu namanya teknik monotonis. Jadi nanti langsung ya udah buang aja kalau udah misalkan ada pengamatan, atau boleh ditanam lagi kalau misalkan mau gitu. Jadi tiap tiap benih itu punya waktu ponis beda-beda gitu. Nantilah di apa identifikasi ya, misalkan buncis misalnya ya, buncis ya. Buncis itu pengamatan satunya 5 HSP, sedangkan pengamatan duanya 9 HSP gitu. Terus apa lagi, tomat misalkan pengamatan satunya 5 HSP, sedangkan pengamatan duanya 16 HSP gitu ya, 16 hari tanam. Gitu deh. Nanti diri aja ya, mulai jelas. Langsung aja mungkin prosedur dua ya. Nah tadi kan yang dilipat namanya itu bisa juga disebut ini metode kipas ya, metode kipas karena bentukan itunya seperti kipas. Di sini ada juga metode penanaman uji di atas kertas atau UDK ya, biasa disebut UDK. Panjang kita metodenya yang uji antar kertas itu yang kipas, karena tadi benihnya karakter benih itu menunjukkan benihnya gitu. Kalau benihnya besar itu biasanya gunanya yang lipatan kipas itu. Nah ini untuk uji di atas kertas benar-benar sama ada cara bedanya di sisi ini. Nah apa sisi wadah pecah menggunakan kertas banyak galasi dan tambah menggunakan sprayer. Jadi yang nggak dilipat gitu, cuma di aplikasi aja di makanan medianya gitu ya, sisanya sebenarnya makan aja sih ke bawahnya gitu. Mungkin langsung aja ke contohnya ini teman kelompok saya juga mama ya, mama ini ada yang tahu nggak ini apa?
dia lumayan lama nih vonis dari Cambahnya gitu, dari Cambahnya. Nah, ini tuh namanya aja sih, kelas itu pakainya Semarang gitu, beda-beda kelas. Ya dilapisi langsung aja di kasih air gitu ya, pakai air gitu. Sebenarnya masih 25 butir gitu ya. Mungkin ini next aja deh, udah jelas ya. Nah, ini langsung aja ya ke pengamatan dan pembahasan. Di sini ada pengamatan tabel pengamatan ya. Nah, nanti mau prioritas sesuai dengan teman aja gitu. Diberikan karakteristik dari si benih ini beda-beda gitu metodenya, nanti bisa teman-teman googling sendiri ya yang cocok tuh apa gitu, karena kayak misalkan tadi yang pertama itu kan cuma kotak ya, itu kan nggak mungkin gitu, nggak bisa untuk benih yang tumbuhnya tuh kayak besar ya, kacang-kacangan tuh besar ya, maksudnya benih yang besar gitu. Nah itu cocok untuk di media di atas kertas atau di atas, itu nggak cocok. Itu cocoknya kayak misalkan benih-benih yang kecil ya, kayak sawi, karena benih ya sih yang nanam di pinggir rumah pasti udah tahu ya, benih-benih kayak benih sawi itu kan kecil-kecil, kayak kangkung, lumayan lah kecil, jadi bisa untuk metode itu. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Di sini ada jumlah benih gambar normal. Nanti ada kriteria hitungan pertama, karena waktu itu di sini kayaknya data pengamatan hasil kacang panjang yang saya lakuin ya, di sini masih nol karena memang belum bertambah ya, belum menunjukkan dia tuh kacang normal gitu, nol dari persentasenya di nol gitu. Kemudian hitungan terakhir atau vonis kedua langsung vonis itu dari yang tadi beda ya ini. Kalau misalkan kacang panjang misalkan di 8, nah kacang panjang di box pertamanya ini ada 25 normal nih, terus yang ulangan keduanya ada 89. Oh iya, kalau saya dulu emang baiknya satu box ya, cuma ini untuk teman-teman belajar aja, jadi pakainya 25 butir dulu 100 butir. Nah, itu ulangan ketiga 89 sama normal, dan yang keempat ini ulangan keempat 90 sama normal. Nah, jumlah tambah abnormalnya ini yang ulangan pertama ada 3, ulangan kedua ada 2, ulangan ketiga ada 1, dan ulangan kedua ada 1. Itu kasih ada 8 gitu, itu hasilnya ini ya. Jumlah BM atau tambahan itu benih mati ada ulangan pertama ada 9, ulangan kedua ada 9 juga, ulangan ketiga itu 10, ulangan keempat ada 8. Nah, next. Nah, ini sebenarnya ya data yang analisis datanya gitu, yang lumayan agak kalau salah juga berabe gitu ya, harus teliti gitu. Nah, di sini HM1 itu kan jumlah kecambah normal pada hitungan pertama, dan HM2 itu jumlah kecambah normal pada hitungan kedua. Nah, nanti kan ada 4 ulangan ya, 4 ulangan. Nah, salah ulangan itu dihitung gitu ya. Misalkan tadi untuk dapat persentase segitu tuh sebenarnya ada hitungannya gitu. Nah, ini hitungannya. Nanti di jumlahnya ini benih yang ditanam berarti kita gunain berarti 100 ya. Karena kan 25 50 ya, 100 ya. Kalau dulu saya 400 gitu. Cuma kalau ini rumusnya dipakai untuk 1 kali pengulangan. Jadi ini jumlah kecambah normal pada hitungan pertama tadi kan 0, yang saya ya. Terus yang kedua misalkan 89, 0 tambah 89 dibagi 100. Misalkan kalau teman-teman di hitungan pertamanya misalkan kecambah normalnya itu ketemunya ada 5 nih, ada 5. Nah, ditambah nilainya yang hitungan kedua itu berapa lah ya. Nah, itu ditambah dibagi 25, berarti itu untuk hitungan pertama, hitungan 2, terus hitungan ketiga, pengulangan 2, pengulangan ketiga, pengulangan keempat. Terus sama
ada persentasenya itu harusnya ya kita diratai yang persentasenya berapa tuh. Next. Nah, ini kan ini pengamatan daya berapa pada kadang panjang pada pengamatan satu di hari kelima ini masih belum ada kelihatan ciri-ciri kecamatan itu apa gitu. Jadi untuk pengamatan jadi modelnya dihabisin di vonis pengamatan di hari ke-8 karena ini banyak varian ya. Nah itu tuh sangat mempengaruhi banget gitu. Ini bisa jadi karena cahayanya kurang atau gimana itu benih kan juga sensitif ya. Nanti teman-teman bisa jadi karakteristiknya seperti apa gitu. Baiknya ditaruhnya di mana sih gitu. Ini juga salah satu gambar ya, ada penggambar benih tumbuh gitu sebenarnya. Next. Nah ini kan ini teman-teman dibahas di pembahasan sesuai dengan mata kuliahnya. Jelaskan apa sih bahan itu, kenapa dia bisa seperti itu gitu. Misalkan kalau gagal juga nggak apa-apa, jelasin aja kenapa gitu. Di sini kecambahan normal ada di sini ada daun sajati, dia ada kotil, ada kotiledonnya, ada kotil, akasnya ini ya lurus, kelihatan kan ini kecambah normal namanya. Struktur si kecambahnya lengkap gitu, nggak ada yang hilang. Next. Nah ini kecambah abnormal namanya. Yang kedua, dia sebenarnya ada daun sejatinya, cuman dia nggak berpotensi untuk tumbuh gitu ya. Kelihatan kan dia abnormal gitu. Yang normal kan dia ke atas gitu ya, tumbuhnya di samping gitu. Nah hipokotil pendek, akar primernya juga dia pendek gitu. Jadi kemungkinan dia tumbuh tapi nggak normal gitu tumbuhnya, silit gitu. Nanti misalkan aku ini kecambahnya normal cuman misalkan digigit kucing atau ke pot gitu, nah itu tetap masuknya ke kecambah normal sedikit ya. Mungkin kuncinya lebih di strukturnya sih, strukturnya lengkap enggak sih kecambah normal itu gitu. Nah ini benih mati itu bisa dikatakan benih busuk lah ya, maksudnya dia nggak benar-benar juga disitu untuk benih seperti ini kayak gitu. Ini ada lagi karakteristik benih tidak hidup, sebenarnya ada satu lagi apa gitu, cuma saya ketemunya ini waktu mungkin waktu di sana gitu KL ya. Nanti teman-teman bisa google sendiri ya. Mungkin bisa di benih mati aja kalau misalkan ada yang seperti ini. Gitu. Next. Ada ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sharing ini. Untuk lebih jelasnya mungkin lanjut aja ya Bu ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang ingin dijelaskan yang pertama tentang teknis si praktikumnya itu sampai cukup sampai ada candanya kayak yang di PowerPoint PPK atau sampai kayak teman-teman terus yang kedua kan kita pernah macam sama itu justru setelah dia yang baik dia tiba-tiba seringnya misalnya karakteristik ini agak berbeda atau mungkin yang salah bisa jadi gitu. Pertama sebenarnya itu kan dari daya bertambah ya, daya bertambah. Nah bertambah itu ada perhitungannya. Ada yang mau gitu. Sampai benih kalau misalkan udah di perhitungan kedua misalkan PDF-nya
Nah itu udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Cuman yang harus teman-teman yang harus diperhatiin data teman-teman tuh tahu gitu. Tadi kan tujuannya tahu gitu. Sebenarnya proses berkecambah tuh seperti apa. Nah itu kan udah termasuk kecambah tuh. Kecambah normal tuh seperti apa, ada strukturnya. Nah kalau misalkan udah kelihatan strukturnya, ya mau diapain lagi gitu kan. Kalau teman-teman mau ditanam ya nggak apa-apa gitu. Seperti ditanam di rumah, sebetulnya juga nggak apa-apa. Yang penting datanya udah dapat gitu. Ya. Yang kedua tadi banyak di hari-hari berikutnya tumbuh. Itu bukan benih mati sebenarnya, benih segar hidup namanya. Di sini juga ada kriterianya. Nah itu dia setiap apa ya? Oh ya ada faktor bahannya setiap biji juga kan beda-beda gitu ya. Sederhananya gitu. Jadi mungkin itu ya memang ada apa? Bentar ya. Ya, jadi sebenarnya itu bukan benih mati itu sebenarnya benih busuk ya, ada orangnya itu benar-benar bisa hidup sama sekali karena benih kayak gitu. Nah kalau misalkan benih segar hidup dia seperti biasa gitu ya, cuman yang beda gitu, dia lebih lambat dibanding dengan teman-temannya gitu, karena waktu saya nggak ada itu, jadi ini benih mati. Kalau benih segar hidup dia masih kemungkinan ada hidup, cuman ada yang ada pakai traktor gitu. Jadi gini ya, ini benih sawi mungkin teman-teman yang udah nanam di rumah tahu ya benih sawi dia pasti siap, tapi gitu kulitnya. Nah itu biasa kan direndam di air yang hangat 30 menit atau enggak 15 menit atau semalam juga sebenarnya bisa gitu. Nah tergantung jenis benih seperti apa bisa jadi. Kenapa beda? Kenapa ini tunggu sih benih aja. Jadi karena tadi benih-benihnya keras terong gitu ya. Itu kan harus ada benih lakukan tuh dia itu isinya harus ada kalau misalkan dia itu ada tertentu gitu kayak asam kayak mentega itu harus pakai di benih tertentu harus pakai jadi benih yang udah seperti sekarang itu sih itu oke untuk pelakuannya ya hanya dilakukan di air saja gitu sih yang teman-teman. Itu untuk ukuran Anda sendiri pasti lagi atau enggak, karena beda-beda di rumahnya mungkin atau faktor cuaca itu ngaruh juga enggak teh? Ya kalau untuk dia itu sangat sangat berpengaruh ya, maksudnya gini sangat berpengaruhnya gini misalkan apa ya satu media tanam itu diisi media tanam bahannya kecil ya tapi diisi dengan 100 butir, nah itu kan jelas berpengaruh, maksudnya nanti si tumbuh benihnya nggak sempurna gitu, bakal desek-desek kita juga kalau pelan-pelan kan ya
banyak orang kan sumpah ya, maksudnya mau gerak ke sini juga gak bisa gitu. Nah sama benih juga seperti itu gitu. Jadi ya memang sebenarnya baik-baiknya meskipun nanti bakinya beda, ukurannya beda, cuman ya memang sama gitu. Misalkan satu satu baki misalkan 25 kan ya tadi ya. Ya udah segitu aja gitu. Disesuaikan dengan benihnya sebenarnya sih, bukan masalah makanya benihnya. Misalkan benihnya banyak, benihnya 25 sama 25, ukuran benihnya beda gitu ya. Itu juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi nah, itu balik lagi sebenarnya ke metode benihnya yang mana gitu. Kalau misalkan benihnya apa benih kasar ya, masuk panjang tadi pakai metode di atas kertas ya itu susah gitu, karena di atas kertas yang tadi itu ngambil sisi kertas itu dia apa ya, biasanya kalau misalkan pakai yang susah ya kayak jamu kayak madu gitu ya, pagi-pagi tuh karena dasar sebenarnya gulung, ada metode gulung juga. Metode gulung itu di lab sana saya nggak praktek, cuma masukin ke sini. Jadi mungkin teman-teman juga bisa pakai metode yang gulung itu, memang dulu sih di mana ya itu kan biasanya atau nanti mungkin bisa lihat di metode gulung terus apa yang itu juga bisa dipakai sebenarnya untuk alternatif metode yang agak sulit ya. Cuma langsung aja kelas benihnya terus digulung-gulung gitu, tapi sampai dia di pilok dulu dikit baru digulung-gulung gulungnya. Nah itu bisa untuk benih besar atau yang enggak belajar. Jadi kesimpulannya sama-sama jarak sebenarnya lebih ke jarak. Jadi kalau jaraknya bisa disesuaikan dengan kondisi benihnya itu walaupun beda orang untuk pengerjaannya. Dengan kita sih sebenarnya yang saya pikirin juga ya, karena kalau misalkan sama tadi gini kan di tiap pelajarannya ini bisa mungkin teman-teman kita nggak memaksakan gitu untuk harus perfect sempurna mungkin gitu hasilnya, belajar juga disesuaikan dengan kondisi teman. Yang penting tadi kita lakukan itu juga bisa untuk kondisi teman-teman masih bisa lah ya, bisa kecuali ya outdoor itu susah ya karena yang main udah aja gitu langsung matahari kan ya. Kalau di ruangan ya di ruangan itu masih bisa ya kan masih bisa ya jadi masih ada bisa gitu ya, bisa di benih A itu mungkin taruh di kolong kasur atau di bawah jendela misalkan yang butuh sinar matahari. Ya pasti berpengaruh gitu, nggak mungkin enggak gitu. Cuma sebisa mungkin lah di mindset ya untuk baca atau gimana gitu. Mungkin itu sih yang bisa dijawab, mungkin nanti bisa ditambahkan teknisnya. Ada lagi gak yang mau nanyain? Atau mungkin dari Bu Ayu dulu Bu mau menambahkan? Kembali dulu anak-anak nih banyak yang mau bertanya. Tapi sekarang silahkan kalian hari ini saya suaranya tuh lagi serak ya, nggak ada suaranya. Dari kalian coba silahkan per kelompok itu tentukan benih apa yang mau ditanamkan nih, atau misalkan biji lah gitu dari sekarang. Jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan minggu depan itu ngurusin biji gitu. Nah, sekarang masih ada barang-barang kira-kira benih apa yang kiranya mudah untuk tadi betul ya, tadi sudah dijawab oleh Teh Barka pertanyaan kira kok benih itu kan justru dia harus kering gitu, maka itu mungkin banyak yang mengiranya dia mati gitu, padahal dia sasa dormansi. Nah, makanya ada beberapa yang aktivasi jadi muncul
munculnya calon tunas dan calon aktifnya pada benih itu ketika komponen semua sudah matang misal dan itu kan dipengaruhi oleh beberapa hormon pada tumbuhan, salah satunya gibberellin. Gibberellin akan aktif dan akan teraktivasi oleh suhu udara permukaan. Nah, mereka punya waktu masing-masing. Misal nih, sekarang gini, agak sedikit berbeda. Uniknya sebenarnya pekerjaan yang kalian lakukan itu ada plus minusnya. Yang pertama tadi nyambung ke Caroline. Kalau misalkan ini kan kita berada di berbagai daerah nih, Bu, gimana kondisinya? Tadi yang pertama sudah dijawab ya, bahwa sebetulnya untuk pembenihan kita karena kita indoor itu masih bisa dikondisikan gitu. Yang penting tempatnya tidak terlalu kena terik, tidak terlalu kena basah. Mungkin kalau misalkan agak sedikit agak sedikit panas, ya agak berbeda ya. Karena kalian tolong di daerah yang agak panas itu kalau musim hujan biasanya cuacanya berubah, nggak terlalu panas gitu meskipun indoor ya, karena sekarang sudah mulai musim hujan kan. Nah, cuman uniknya begini, berbedanya itu adalah bisa jadi misalkan nih di rumah Ira, di rumah Caroline, di rumah siapa, misalkan di rumah Aisyah, di rumah Zahra, itu karena beda daerah, itu ketika kalian menanam dengan berbagai jenis benih, bisa jadi munculnya benih itu berbeda-beda gitu. Prediksi saya gitu ya. Ada yang barengan, ada yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalkan suhunya tidak terlalu ekstrim, misalkan sama aja gitu. Karena sekarang musim hujan, ya mungkin seperti itu. Jadi suatu benih itu kan dia isinya karbo ya, pati, kemudian beberapa hormon dan juga protein-protein tertentu. Nah, rata-rata setiap benih itu seperti itu. Nah, auksin sitokinin pasti ada gitu kan. Cuman mereka itu akan teraktivasi oleh tadi kenapa misalkan yang saya kira bahwa si benih itu sudah tidak mampu, tapi itu tumbuh gitu kan. Nah, kayak gitu berarti ada beberapa hal yang di dalam benih tersebut, beberapa hal yang sudah teraktivasi kondisinya gitu. Apakah sudah saatnya rentan waktu, dia memang sudah saatnya benih tersebut meskipun nggak diapa-apain, dihujankan, diantep, dipanaskan gitunya, karena memang kondisi benihnya bagus, kemudian ternyata memang dia sudah waktunya, sudah saatnya berbenih, maka tunasnya akan muncul. Kemudian bisa dirangsang gitu kan, bisa dirangsang oleh, kalau tadi ada beberapa di metode itu ada beberapa perlakuan, harus direndam dulu, harus dicuci mungkin itu untuk mengurangi, meminimalisir kontaminasi gitu ya. Harus disemai. Kenapa kita pakai media tanam gitu kan? Nah, untuk memicu ya proses-proses yang lain gitu. Kemudian lingkungan sangat mempengaruhi terhadap benih, termasuk misalkan tadi baki gitu ya. Kalau misalkan tadi kalau terlalu jarak, terlalu ini. Nah, sekarang mungkin di sini ada beberapa teman yang sebenarnya fungsi realnya media tanam untuk benih, untuk pembenihan itu apa ya? Itu nanti dijelaskan oleh Teh Barkah. Kenapa dia memang harus berjarak gitu. Ini sama halnya dengan ketika kita mau menanam pohon ya. Ketika kita mau menanam pohon di suatu hutan, kalau mau reboisasi atau kita mau menanam, kita harus kasih jaraknya gitu. Kamu mau menanam tanaman in vitro dalam botol, ya kita nggak bisa rengkepan gitu kan, harus dikasih jaraknya, karena mungkin di situ akan ada unsur hara yang kalau nanti terlalu dekat akan ada rebutan unsur hara, kemudian lokasi akarnya juga terbatas kalau terlalu berdekatan. Nah, mungkin kalau misalkan mau dipisahkan tempat pun, karena saya di rumah saya punyanya tempatnya bakinya yang kecil-kecil, boleh tidak dipisahkan tempatnya misalkan ya, atau si baki semainya itu. Kalau di rumah ada baki biasa kan, pakai baki atau apa gitu ya.
Boleh asalkan tempatnya sama kalau menurut saya. Misalkan gini, yang satu pakai baki besar, yang satu pakai baki kecil jangan. Kalau pakai baki kecil semua gitu. Misalkan per bakinya ada sekitar 10, masing-masing baki kecil 10. Tadi kan 25 ini ya benih ya. Misalkan setiap orang punya 25 benih. Dihitunglah setiap orang itu ada perlakuan gitu kan. Perlakuan pertama sama Ira, perlakuan kedua sama Aisyah, perlakuan ketiga sama Caroline misalkan. Masing-masing mengerjakan 25. Kalau bakinya kecil-kecil, usahakan bakinya yang sama gitu. Dibagi dari 25 itu menjadi 55 masing-masing. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan mau ini kan untuk menyetarakan perlakuan ya. Sudah memang dari setiap perlakuan itu kalian 5 daerah berbeda seharusnya memang idealnya gini. Idealnya kalau untuk penelitian perlakuan itu harus tempat yang sama. Ya 25 ya dilakukan di sana lagi. Yang 25 pertama, 25 kedua, 25 ketiga, 25 keempat harus di satu tempat idealnya. Misalkan kita melakukan keseluruhan di laboratorium. Nah, karena ini memang kita WFH, berarti nanti ada faktor lain gitu, RPL tapi faktorial. Ini macam-macam channel statistik. Jadi kalau kalian nanti belajar biostat itu kan ada RPL rancangan acak lengkap dan ada faktor RAK kelompok sorry. RAK dan juga ada RPL faktorial gitu. Kalau rancangan acak lengkap biasanya kondisinya itu bisa kita kendalikan di dalam satu kondisi tertentu. Kalau RAK rancangan acak kelompok itu tidak bisa kita kendalikan, misalkan di luar. Ada beberapa faktor yang tidak bisa kendalikan, suhu, ruangan gitu. Barca kemarin kamu pakainya RPL apa RPR, RAK, RAL atau RPL terus ya RAL atau RAK? RAK Bu. RAK kan, karena terbuka sekali gitu. Nah ini kan banyak ininya, banyak apa namanya banyak faktor yang tidak bisa kita atur gitu. Berarti memang kalau dari RAK di rumah masing-masing juga dilakukan RAK, nggak masalah gitu ya. Ini yang pertama pembelajaran, yang kedua memang tapi meskipun pembelajaran kalian harus betul-betul gitu. Kalau misalkan masalah lokasi untuk perlakuan mungkin kita sebar ya dari di setiap rumah masing-masing satu orang melakukan satu perlakuan misalkan. Nanti dilihat gitu. Tapi masing-masing orang itu di rumah tersebut harus betul-betul dilaksanakan pekerjaannya dengan baik supaya perlakuan yang masing-masing itu bagaimana kondisinya gitu. Nah, kalau saran saya setiap orang ngerjain. Jadi misalkan setiap kelompok tergantung Anda punya berapa kelompok. Nanti dilihat. Nanti ada data yang akan ada data yang terpakai, akan ada data yang tidak terpakai. Itu. Berarti setiap orang menyiapkan 25 biji. Kacang hijau 25 butir kacang hijau. Kalian beli saparapat saya sana di bubur kacang gitu kan. Bisa. Tentunya kira kan gitu. Cuman mungkin dari kertas dan lain-lain. Nanti tolong diperhatikan. Saya kan udah share mengenai modulnya ya. Bisa dilihat dulu misalkan kalau kalian belum paham mengenai misalkan saya nggak paham kertas anu atau media tanamnya. Mungkin nanti Teh Barka bisa menambahkan jenis-jenis benih yang bisa dilaksanakan di rumah yang mudah ya. Yang misalkan udah seminggu ya anak-anak teh udah melakukan dalam seminggu bahkan sampai 2 minggu belum ada yang tumbuh gitu. Nah kasihan gitu nanti mereka nggak dapat data. Kira-kira misalkan benih apa yang lebih mudah muncul. Kacang hijau sebenarnya gampang ya kalau kacang hijau. Direndam dulu. Kan benih itu dia rata-rata kering. Ada yang harus direndam dulu. Nah, perendamannya beda-beda itu untuk mempercepat gitu biar kondisi dalamnya itu kan kelembaban juga dan kadar air dalam benih itu mempengaruhi bagaimana sih benih itu akan muncul ya tunasnya. Kan kacang hijau diantarkan mau sok. Kalian pernah ngeliat kacang hijau berapa bulan tahan kacang hijau ada di rumah nepika jadi toge kalau nggak diantep kalau nggak direndam itu karena kacang hijau itu kering sekali gitu ya.
Kalau misalkan direndam 1 malam, besoknya didiamkan beberapa hari kemudian muncul belum beberapa kemudian muncul tunas. Karena apa? Ada kondisi air yang masuk gitu. Jadi sehingga dia memicu dormansinya terhentikan gitu kan. Dormansinya berhenti sehingga muncul proses fisiologis yang lain gitu. Yang kacang hijau diantar komo garing gitu kan. Mau jadi toge, kecuali tempatnya memang ketika kacang hijau tersebut disimpan misalkan kapas gitu ya. Cuma kalau kapas itu memang ada sedikit lembab sekali daripada kertas ya. Nah, cuman memang kalau untuk kacang hijau sepertinya kacang hijau, tuber kentang itu lebih cocok dengan menggunakan kapas karena kapas itu bisa menahan air lebih lama untuk memicu tunasnya. Kemudian nanti kenalkan juga Teh Barka setelah ini media-media apa saja yang mungkin bisa digunakan. Terus tadi kan belum dikenalkan ya, misalkan pakai benih apa, benih ini lebih cocoknya pakai di apa gitu ya. Udah ya, belum ya? Sekilas Bu. Nah, itu kalau misalkan ada atau kalau enggak nanti misalkan kalau tidak sempat di sini nanti bisa ditulis ya, kemudian nanti diposting ke teman-teman untuk jadi dibaca misalkan contoh-contohnya. Nah, untuk itu silakan dinikan dulu untuk teman-teman sekarang mau ambil benih apa. Kemudian teman-teman yang masih ingin ditanyakan, mumpung temanya masih ada, bisa ditanyakan langsung, gitu. Bu, mungkin ada informasi sedikit ya, keingatan. Kemarin kan karena pengerjaannya benar-benar di balai sertifikasi, yang namanya sertifikasi berarti dia mensuplai benih ya dari produsen benih gitu. Jadi dia tuh istilahnya menguji benih itu tuh layak nggak sih untuk disebarkan. Nah, ini sebenarnya yang penting teman-teman. Jadi lihat kalau misalkan teman-teman beli benih di mana gitu ya, toko kuning atau hijau gitulah. Lihat kadaluarsanya, tanggal kadaluarsanya karena itu beda gitu. Pasti beda lah, nanti daya tumbuh juga udah beda gitu. Kalau misalkan kadaluarsanya mendekati, kan nanti ada masa kadaluarsanya. Nah, itu mempengaruhi daya bercambah gitu. Sebelum ini sebenarnya sebelum daya berkecambah itu ada 2 pengujian kemurnian sama pengujian kadar air. Nah, kadar air juga berpengaruh sama daya berkecambah. Sebenarnya saya yang berkaitan karena kita fokusnya ke daya berkecambah ya lumayan agak kelewat step sebelumnya gitu. Kalau di sana di balik kemarin tuh benar-benar ketat banget gitu. Kadar air tuh, jadi si benih itu kan kondisinya dorman ya, dia tuh bisa menyerap udara gitu ya, menyerap kadar air dari udara gitu. Jadi kalau misalkan dibuka, misalkan plastik apalah ya, misal plastik gitu dibuka yang sudah pasti didiamin di ruangan gitu, karena dia akan menyerap air dari udara gitu. Faktor itu diperhatikan sama teman-teman yang meskipun di rumah itu memang ada kerjaan yang nggak bisa diprediksi ya. Kalau di rumah ada tempat khusus buat menyimpan benih kayak gitu. Terus tadi sih sebenarnya kadaluarsanya ya, kadaluarsa. Kalau teman-teman mau pakai benih yang ada di rumah, misalkan si mama beli cabai, nah mau diambil benihnya, sebenarnya nggak apa-apa. Satu syaratnya cabainya udah mateng, karena benih bisa tumbuh kalau biji itu kan hasil dari ini ya, buah yang udah matang gitu. Jadi kalau misalkan belum matang dia nggak akan tumbuh optimal gitu. Jadi ya wayahna gitu harus matang dulu gitu. Jadi baru boleh bisa diambil benih-benihnya kayak gitu. Tapi lebih aminnya emang beli gitu. Jadi mereka mah produsen benih mah udah pasti dia panen benihnya ya udah pas udah matang gitu, atau cabai atau apapun gitu ya. Jadi itu kadaluarsanya jangan lupa dilihat tanggalnya. Khawatirnya nanti produsen benih yang tanda kutip abal-abal ya, nggak ada kadaluarsa, yaitu dia benihnya bakal nggak sulit tumbuh gitu. Kalau untuk benih-benih yang ada di luar, mungkin itu aja sih Bu. Mungkin dari teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyain?
untuk memperjelas. Izin bertanya. Ya, monggo Putri. Yang tadi untuk yang pengamatan 2, kan tadi tuh contohnya 8 HST teh. Nah itu tuh di pengamatan 2-nya tuh tergantung benihnya atau emang apa ya, emang ada ketentuannya gitu. Ya, kalau misalkan itu, ini udah pertanyaannya apa ada lagi? Satu lagi teh, sama Putri kurang paham sama yang pengulangan itu teh. Ingin minta tolong jelas lagi. Pengulangannya atau perhitungan pengulangannya? Perhitungan pengulangannya sama pengulangannya. Ya, apa sih tadi yang perhitungan ya? Yang perhitungan itu sebenarnya kita kan jadi pengujian itu dilakukan 4 kali pengulangan. Jadi satu pengulangan itu isinya 25 butir ya, 25 butir. Jadi pengulangan kedua atau baki kedua 25 butir juga, pengulangan ketiga 25 butir juga, dan pengulangan keempat 25 butir juga. Jadi semua sama gitu. Karena memang itu sesuai dengan ketentuan di sana gitu ya, sesuai dengan metodenya. Nggak bisa satu pengulangan aja gitu, karena kan kalau satu pengulangan gagal tuh gimana ya, misalkan tadi diambil rata-ratanya ya, kalau satu pengulangan apanya yang mau diambil rata-rata kan susah gitu ngambil kesimpulan datanya kayak gitu. Kalau kemarin saya pakainya 100 butir ya, jadi nggak apa-apa sebenarnya 25 butir juga, asalkan tadi perhitungannya benar karena sesuai dengan ada rumusnya gitu. Tadi kan satu itu di share screen lagi. Boleh gak? Tadi siapa yang share screen? Jadi kan rumus itu KM1 ditambah, ini untuk rumus ya, kalau misalkan masih belum paham. Jadi dapat kesimpulan, misalkan kan daya berkecambah itu hasilnya persentase, misalkan daya berkecambah benih yang aku amati ini 80% nih. Nah, sebenarnya masing-masing benih itu punya daya berkecambahnya, persentase daya berkecambah tersendiri. Misalkan dikatakan daya berkecambahnya baik itu minimal tuh berapa sih gitu, parameternya berapa sih, misalnya 80% atau 70% itu persentasenya. Nah itu untuk mengetahui nilai itu tuh itu dulu gitu sebelum ada kesimpulan, oh ternyata 89% nih nilai daya berkecambah ini tuh, oh ini pembagian kelompok ya. Terus kemudian yang tadi apa sih yang pertama tuh? Yang perhitungan yang pengamatan kedua teh yang HST itu. Oh iya. Nah, itu tadi sebelumnya udah dijelasin ya. Itu tuh sesuai dengan karakteristik dari benihnya gitu. Kalau misalkan tadi yang aku tuh kan pakai kacang panjang. Nah, kacang panjang itu kan 2 kali pengamatan ya. Pengamatan pertama itu hari ke-5 setelah tanam. Nah, pengamatan kedua itu ponis hari ke-8 setelah tanam. Beda lagi kalau untuk benih yang lain. Misalkan benih sawi, misalkan hari pengamatan pertamanya hari 5 HST, terus kemudian vonis keduanya atau perhitungan keduanya itu 7 HST. Jadi memang disesuaikan dengan benihnya tuh apa gitu, nggak semuanya sama hari itu juga gitu. Jadi kemungkinan saran aku sih ya ambil tentuin benihnya yang mudah gitu, maksudnya yang nggak lama, yang benihnya tuh bijinya nggak keras banget gitu. Kalau pepaya itu teman saya tuh lama sampai berapa ya, sampai hampir 3 minggu gitu, 2 minggu lah. Belum kan kita juga faktor beda-beda ya cuaca di rumah gitu. Jadi memang harus, mungkin langsung aja ya di share ke tadi siapa yang hubungi saya ya, langsung di share ke situ aja nanti itu bisa jadi salah satu acuan ya buat tentuin benih apa aja yang udah di nanti aja ya Aisyah. Nah, baik teh. Ya, nah itu ada ternyata perhitungan pertama sama keduanya itu beda-beda setiap benih kayak gitu. Jadi kalau
kalau misalkan disamakan itu juga beda, udah dari sananya juga udah beda, dasar karakteristik benihnya juga beda. Bakal beda nanti hasilnya. Ini ada lagi. Tuh, Teh Barka di chatting sudah ada Oh, benih-benih yang mau mereka pakai. Itu ada kangkung, kacang hijau. Bener ya ini kacang hijau? kacang hijau sebenarnya ini sih strategi ininya perendamannya ya harus sama, Ya, soalnya dia termasuk meskipun kecil bijinya dia termasuk biji keras gitu, jadi ya harus ada perlakuan itu. perendaman dulu kayak gitu. Tadi yang saya sampaikan ya kacang hijau itu Iya. karena dia keras, makanya dia mungkin harus apa sih? Harus betul-betul lembab dulu supaya mereka harus lembab ya sampai masuk ke dalam. Terus juga teman-teman mungkin tipsnya bisa ya kayak gini. Jadi apa misalkan kan cahaya itu mempengaruhi kecepatan benih tumbuh atau dormansi. Kan kalau misalkan semakin gelap itu auksinnya semakin banyak ya. Jadi kemungkinan benih tumbuh tuh lebih cepat. Jadi mungkin bisa alternatifnya misalkan si baki itu ditutup ditutup plastik hitam, ditaruh di tempat gelap ya. Setelah dia retak benihnya dorman ya, setelah patah dormansinya, nah disimpan di bawah nggak bawah sinar matahari sih, maksudnya di jendela atau di tempat sinar matahari itu secara nggak langsung gitu, jangan langsung di bawah sinar matahari, nanti bakal kering gitu, benihnya bakal mati. Itu tuh bisa supaya nanti hasilnya optimal, si benihnya tuh si kacangnya tuh nggak, kalau bahasa latinnya tuh etiolasi ya, bahasa biologinya etiolasi gitu. Kalau kita tuh kutilang buah langsing, jadi tuh dia meletoy-meletoy lah gitu ya, kayak di contoh tadi kacang panjang tuh kan kutilang sebenarnya dia. Kalau orang bagus ya, kalau nggak bagus. Iya, jadi si epikotil sama epikotil tuh panjang gitu ya, tapi si daun sejatinya tuh kecil banget, dia tuh nggak optimal bakal sih kalau mau ditanam lagi. Nah mungkin alternatif lainnya kayak gitu, nanti di awal misalkan di hari pertama tuh ditaruh di tempat gelap, ditutup atau apapun yang gelap-gelap ya. Nah kalau udah pecah baru disimpan di sinar matahari yang nggak langsung gitu, kayak di bawah jendela atau di lah yang bisa dikondisiin nah gitu. Nanti tinggal diamatin aja. Dulu juga di gitu sih, di bawah jendela naruhnya. Ini ada yang pakai tomat nih. Oh tomat, bentar, ini bisa sebenarnya di grup ya. Kalau tomat tuh lumayan ada ini sih, ada jadi ya cukup lah. Kalau yang Sekarang satu berarti ya. kan tuh ya, nih buncis 9 hari ya, buncis 9 hari yang cepat, buncis 9 hari, mentimun 8 hari, jagung 7 hari, terus kacang tanah 10 hari, kangkung air 10 hari, kedelai 8 hari, lobak 10 hari, padi 14 hari, sawi 7 hari, terong 14 hari. Kalau kemarin sih temen kelompok tuh, kalau aku kan kacang panjang, terus ada yang pakai itu lumayan lama banget. Terus carrot tuh apa sih Bu? Apa? Itu wortel ya, wortel tuh lama juga gitu, jadi buat memudahin teman-teman deh yang carinya yang gampang-gampang aja, yang kecil gitu ya, maksudnya yang daya berkecambahnya nggak terlalu lama gitu. Terus perhitungan ponis keduanya itu bisa jadi itu berapa kelompok sih Bu sebenarnya? 12. Oh lumayan. Iya 12. A6 B6 ya. A6 B6 ya. 12. Oh jadi mungkin sama ini bisa disatukan Bu, maksudnya boleh sama kali Bu, misalkan boleh. tapi di satu kelas itu beda gitu, 6 benih, tapi untuk di kelas B boleh sama gitu, jadi ya pakai 6 benih aja gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu masih bisa dikondisiin, ini lihat aja di modul itu kan ada berapa ya, udah ada rekomendasi sebenarnya di situ, metode pengembangan beberapa komoditas berdasarkan ISTA. Nah ISTA tuh kayak apa ya,
acuan sebenarnya itu pelajaran ini loh, teknologi benih di IPB. Dulu juga saya di PKL juga diceng-cengin gitu karena biologi sendiri gitu kan. Tapi karena kita ngambilnya dari bercamba aja ya oke lah, nggak apa-apa gitu karena memang berhubungan juga kan. Tapi sebenarnya ini mata kuliah teknologi benih sebenarnya. Jadi berhubungan sama ya tadi ada kadar air, ngitung gitu. Jadi harus di lab. Nah ini bisa kok, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sih bisa. Kayak misalkan Modulnya coba kunci, di-share yang kelas B. Yang kelas B Aisyah di sebelum ke grup itu sudah ke kelas yang ke kelompok A, udah ke kelas A. ada kriteria kecambah normal kayak gitu, kecambah abnormal itu seperti apa kayak gitu. Terus metodenya juga ada di sini, mungkin nanti disesuaikan aja ya. Uji kertas di guru pada plastik itu juga bisa sebenarnya. Cuman karena yang lebih gampang mungkin dikenalkannya yang tadi yang pernah kita kerjain di lab sana gitu. Ini saya batuk-batuk. Ini jangan lupa Zahra ada tadi yang hubungi kamu Barkah, Aisyah sama Zahra, kirim kedua-duanya. Aisyah aja Bu. Aisyah aja, Zahra coba WA ke Barkahnya Sudah supaya Bu, bisa. dari Aisyah udah dapat. Oke. Ini yang macam-macam kelompoknya ya, macam-macam kelompok ini yang tolong direkap nih yang sudah ngisi di chat. Nah kalau teman-teman ini kan benihnya ada yang belum ada di modul ya, kayak misal apa nih, ini yang nggak ada mungkin bisa ini ya, udah semua ya di kacang itu ada kan ya di modul. Nah kalau misalkan nggak ada mungkin bisa langsung lihat ya, atau enggak ya bukti ininya apa sih vonis daya berkecambahnya hari keberapa aja kayak gitu, karena beda benih tadi beda juga perlakuannya, nggak bisa disamain gitu. Karena dulu kalau apa sih ini juga pernah ya SMA ya, makanya nggak terlalu sulit juga gitu pas. Nanti lihat aja di Google lah bisa untuk waktunya apa aja, karena memang belum nemu sih kacang hijau sebenarnya, belum lihat juga, bukan belum nemu ya, belum lihat aja gitu. Berarti mending pakai apa yang ada di modul aja, kalian pakai benihnya. Di sini kan ada buncis, cabai rawit, mentimun, tomat, jagung, kacang tanah, kacang air, kedelai, lobak, padi, sawi, terong. Yang ada itu. Ya, sebenarnya ada lagi Bu, cuma nanti aja ya kalau misalkan itu, karena harus nyari lagi filenya, dikasih dari balainya gitu, hortikultura tuh apa aja gitu. Cuman ya garis besarnya ada di situ sih, kayak kacang panjang kayak gitu. Kita dulu. Modulnya enak sih, kalian termasuk bisa langsung baca ini juga ya, baca kondisinya. Ini kenapa misalkan kok yang RPT ke benih, memang tadi yang pertama ketika saya konsul dengan Ateng setelah ini kan perkembangan ya, karena kan perkembangan tumbuhan gitu, jadi adanya kita mengamati organ yang berkembang gitu ya. Yang pertama itu bunga, kita sudah dari bunga kan menjadi buah, dari buah muncul buah yang matang itu muncul menjadi biji ataupun benih. Nah ini makanya kenapa kita tidak ada pengujian kadar air dan lain-lain, itu nanti itu mah salah satu, apalagi yang pengembangan kita yang sederhana saja dulu. Kalau misalkan tadi ini adalah salah satu metode, kalau untuk orang-orang teknologi benih ini adalah dasar, mungkin kalau untuk biologi ini adalah bagian dari kegiatan untuk perkembangan tumbuhannya gitu ya. Nah itu. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah yang paling sederhana itu adalah menguji daya
nambah benih. Sebenarnya kalau misalkan kita udah offline enak sih kalau di lab gitu ya. Jadi nyemainya rata, kondisinya sama gitu kan. Tinggal kalian tengokin beberapa hari sekali gitu. Cuman nanti mungkin di sini akan ada setiap kelompok itu akan ada kondisi lingkungan masing-masing. Kalau suhu tadi merata ya 20 sampai 30. Artinya orang Indonesia di Indonesia suhunya 20 sampai 30 seluruh Indonesia sama sih, kecuali musim panas. Kalau musim panas mungkin bisa sampai panas sekali gitu ya. Tapi ya panas-panas nah Jakarta kalau musim hujan nggak akan ini kok gitu. Malah yang rawan justru kalau daerah dingin itu kadang suhu itu sampai 16 derajat. Nah, di bawah 20 malah gitu. 30 derajat itu panas banget gitu kan. Nah, itu mungkin perlu dikondisikan tadi ya, sarannya memang kalau untuk pengecambahan itu harus kondisinya gelap dulu. Metode gelap kemudian dibuka gitu ya. Nah, itu mungkin nanti yang pembagiannya ketika kalian sudah menyusun benih apa saja seperti biasa, nanti ada penentuan topik ya. Minggu depan penentuan topik apa saja, nanti pada saat metode-metode, kemudian pada saat progress report langsung dikerjakan sekarang kalau sudah gitu, supaya nanti pada saat progress report masalahnya langsung terpecahkan, apakah misalkan mau diganti atau apa. Yang punya saya gini Bu, misalkan kalau itu tanda-tanda mau kontaminasi atau sudah kontaminasi. Karena kadang benih itu gak ketahuan tiba-tiba jadi lembek, ternyata ketika dibelah. Kalau saya sih kalau nyobain pengecambahan beberapa kali misalkan ya, kalau saya kan ngecobainnya kalau nggak untuk kegiatan-kegiatan in vitro itu paling tuber. Ketika misalkan dia agak biye-biye gitu kan, itu udah saya belah gitu. Ketika semua udah terkontaminasi oleh HIVA. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin aku kirim satu modul lagi ya, di situ lengkap sebenarnya ya. Cuman nanti teman-teman lihat ini aja ya, daya berkecambahnya aja di halaman 41 lah. Di situ ada kriteria tadi benih normal, terus evaluasi kecambah, ya lengkap lah ya. Nanti bisa lihat di situ sebagai acuannya lebih lengkap dari yang modul yang pertama gitu. Nanti kriteria benih itu abnormal seperti apa juga di sini ada gitu. Cuman ya contohnya bisa sesuaikan dengan di lapangan aja, nanti teman-teman ketemu nih seperti apa gitu ya, percobaan seperti apa. Barkah ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Ya cukup sudah di ini ya, nanti sebenarnya kita ada beberapa pertemuan yang anak-anak bisa konsul. Jadi mungkin nanti setiap hari Jumat kita akan ada pertemuan, tapi tidak selalu. Ini data tenggorokan berhari-hari sepulang dari apa tuh ya, Ciwidey itu tiba-tiba suara saya tenggorokan kering sampai sekarang. Jadi nanti konsul misalkan bisa sampai bisa boleh chatting ya Barkah ya kalau teman-temannya ada yang mau nanya. Nah, gitu. Misalkan saya kelompok begini apa, bagaimana bisa konsul gitu. Ya, mungkin sedikit aku ya mengingatkan lagi, karena benih itu termasuk sensitif ya, jadi teman-teman sebisa mungkin, karena gak bisa dipungkiri ya, beda-beda daerah pasti beda juga suhunya, cuman yang minimal mungkin lah gitu, meminimalisir untuk terjadinya hambatan-hambatan tertentu ya, kayak misalnya cahaya atau kurang air atau kelebihan air itu bisa dikontrol gitu ya.
jangan terlalu basah atau jangan terlalu kering juga gitu. Jangan juga dilihatin setiap detik atau setiap menit gitu ya, sesuai dengan ini aja tadi juga benihnya kan berapa tuh benih-benihnya. Nah jadi itu benih itu apa gimana aja karakteristiknya, dia tumbuh seperti apa itu penting gitu ya. Terus juga belinya di mana juga harus tahu ya. Terus kadaluarsanya seperti apa, terus kadar airnya gimana itu harus juga diperhatiin karena kebanyakan benih juga beda-beda gitu. Meskipun satu produsen beda-beda juga gitu tumbuhnya. Terus perlakuannya juga direndam. Kalau benih keras itu baiknya direndam dulu semalam lah, atau tergantung kerasnya gimana ya. Kalau sawi sih ya 30 menit cukup lah, sawi kecil tapi keras juga 30 menit cukup. Kalau karya itu semalam bisa, yang keras-keras banget gitu. Untuk wortel juga semalam. Tapi ada sebisa mungkin jangan pilih benih yang harus ada perlakuan zat-zat tertentu ya. Di modul yang pertama itu ada pakai kayak KNO3 atau pakai zat apalah gitu. Nah itu sebisa mungkin jangan pilih itu. Kalaupun nggak ada, kalau nggak ada banget baru nggak apa-apa. Tapi ya direndam aja pakai air hangat gitu. Nggak usah pakai zat yang itu. Karena memudahkan teman-teman aja deh di rumah adanya apa gitu ya. Terus untuk tadi Bu Ayu juga udah ngingetin tentang media ya, medianya bakinya juga harus disesuaikan, nggak bisa jaraknya harus dipastikan juga, nggak boleh pada dempet-dempet gitu, karena nanti dia tumbuhnya akarnya cari nopang ke si kertasnya susah gitu, dia juga butuh tempat untuk tumbuh ya, kayak gitu. Mungkin itu nanti mungkin teman-teman kalau ada yang perlu didiskusikan ya boleh chat aja ya, mungkin beberapa juga udah pada punya nomornya gitu. Nah nanti boleh deh di waktu-waktu tertentu boleh konsul atau sharing gitu ya terkait dengan itu. Mungkin nanti kalau dapat benih yang sesuai dengan tim dengan kelompok waktu PKL juga nanti saya tanyakan juga kalau nggak tahu ya ke teman-teman saya juga gitu. Jadi insya Allah lah bisa gitu untuk membantu teman-teman sedikitnya. Jadi kalau belum tahu juga nanti Bu Ayu juga bantu gitu ya untuk kalau ada tertentu gitu. Mungkin itu aja sih Bu dari aku. Oke, mungkin sudah cukup ya, jelas sudah ada gambaran pekerjaannya seperti apa. Pokoknya pelajari dari sekarang, jangan sampai kalian bingungnya pada saat perhitungan ada metode yang tertinggal ataupun pada saat ternyata perlakuannya nggak nyampe gitu pada saat mau ngitung. Jadi nanti yang pertama ketika ada perhitungan itu kalian pelajari dulu rumusnya. Ketika sudah ada rumusnya bisa dibayangkan gitu ya, untuk metode mendapatkan perhitungan seperti ini kalian butuh berapa. Cuman kan tadi sudah dikasih tahu jumlah benihnya berapa per perlakuan gitu. Oke, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Tuh, perhitungannya setiap pengulangan gitu. Jadi Anda setiap orang ini kan dihitungnya orang ngerjain satu ya, dihitungnya pengulangan. Nah, berarti nanti setiap orang harus menghitung. Nah, rata-rata untuk menghitung sendiri. Jadi jangan lupa nanti ini ada laporan individu dan laporan kelompok. Laporan individunya berarti nggak perlu ada pengulangan, laporan yang punya Anda sendiri. Ya, tolong diingat. Nah, laporan individunya adalah yang dilaporkan adalah yang 25 butir punya Anda masing-masing di rumah. Serta hitungannya. Berarti hitungannya nggak perlu berkali-kali, cukup yang punya Anda. Yang punya kelompok berarti itu akan menjadi ulangan. Berarti gitu, ulangan gitu aja. Meskipun misalkan tadi dibatasi 4 kali ya, tapi biar sekarang semua orang harus mengerjakan. Jadi satu kelompok misalkan kalau 6 orang berarti 6 kali pengulangan. Nanti dirata-ratakan, tapi dilihat dulu itu nanti datanya. Gitu. Nanti jangan sampai kalau ada datanya hancur banget, nanti kalau disatukan rata-ratanya berarti ini gambarannya. Misalkan satu kelompok itu ada 6. Ya syukur-syukur yang 6-6-nya bagus, berarti rata 6, average-nya 6 kali. Tapi kalau misalkan ternyata pada saat
pelaksanaan dari 6 itu yang bagusnya 4, yang 2-nya hancur misalkan datanya. Karena ada yang mati dulu atau misalkan mengulang dari awal karena semuanya misalkan keburu busuk. Berarti yang diambil 4 minimal 4 kali pengulangan. Yang dilaporkan individu adalah yang punya Anda sendiri meskipun itu misalkan busuk. Itu berarti harus tanggung jawab oleh data masing-masing, kemudian nanti akan menjadi data kelompok. Berarti data finalnya data kelompok yang sudah dirata-ratakan pengulangannya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Nanti saya tunggu rekap dari PJ dari setiap kelompok apa saja dikirim ke grup ya. Tapi PJ tadi saya sudah lihat bahwa dari setiap PJ sudah mengumpulkan masing-masing untuk jenis-jenis benihnya. Nah, usahakan benihnya itu yang ada di modul supaya kalian bisa mengacu pada modul. Bisa ada gambaran ketika kalian melakukan lamanya pengerjaan itu berapa lama. Berarti kalau sekarang sudah ada prolog, besok kan ACC-an gitu ya. Minggu depan itu biasanya kan ACC judul. Nah, kalau udah ACC berarti, tapi peralatan dimulai dari sekarang gitu. Dan nanti disesuaikan dengan kalian berapa lama pengerjaannya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Karena sekarang sudah setengah 12, kita biasanya setiap pertemuan itu rusuh oleh Jumatan ya, biar bapak-bapaknya di sini rada tenang gitu mau Jumatannya. Saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.